Hai Mam, hai semua, kembali lagi di channel aku, share kegiatanku hari ini. Ini itu pagi-pagi sekitar jam setengah 5-an, aku itu udah aktivitas gitu ya teman-teman. Nah jangan salfok kalau misalnya baju aku itu sama kayak baju yang di vlog sebelumnya itu ya teman-teman, karena ini itu lanjutan dari yang kemarin dan ini itu waktu paginya. Dan kemarin malam itu kan aku udah ngerendam penanak nasinya gitu ya teman-teman. Terus ini tuh waktu pagi aku itu mau menanak nasi, terus ini tuh aku bersihin dulu penanaknya ya teman-teman, karena kemarin itu udah direndam dulu, jadi lebih mudah buat bersihin sisa-sisa nasinya itu ya teman-teman. Nah setelah aku bersihin penanak nasinya, ini tuh aku mau taruh piring-piring dulu gitu ya teman-teman, soalnya kan kemarin malam aku itu juga cuci piring, terus ini tuh baru sempat aku taruh di tempatnya gitu ya teman-teman. Dan itu aku kayak lap-lap dulu gitu ya teman-teman, soalnya habis ini tuh itu mau aku taruh magicomnya gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau ambil berasnya dulu, terus ini tuh aku ambilnya 2 centong gitu ya teman-teman kalau aku bilangnya, dan itu mungkin beratnya sekitar kurang lebih setengah kilo gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini tuh aku lagi cuci berasnya dulu gitu ya teman-teman. Nah aku itu kalau cuci beras itu selalu diingetin sama suami aku biar nggak dicuci yang terlalu bersih, soalnya kan suami aku tuh dulu pernah ngekos gitu ya teman-teman, waktu mau nanak nasi itu dibersihin sampai warnanya airnya itu bening gitu loh teman-teman. Akhirnya dia itu dimarahin gitu sama ibunya gitu ya teman-teman, karena kan vitaminnya itu hilang gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh dibilangin sama suami aku kalau misalnya cuci berasnya itu cukup 2 atau 3 kali aja gitu ya teman-teman, pokoknya nggak sampai airnya itu bening gitu. Tapi sebenarnya aku itu udah tahu gitu ya teman-teman, soalnya aku itu juga dulu pernah ngekos waktu kuliah, terus aku itu juga dibilangin sama ibu aku kalau misalnya cuci beras itu jangan banyak-banyak gitu loh, mungkin 3 kali aja gitu, itu langsung bersih gitu loh teman-teman. Nah lanjut, tadi itu aku ambil magicomnya dulu gitu ya teman-teman. Nah magicomnya itu emang aku taruh di situ, soalnya kan emang tempatnya nggak terlalu luas, terus itu kan aku taruhnya di sebelah tempat cucian piring gitu ya teman-teman, karena emang colokannya itu ada di situ gitu. Jadi kalau waktu malam itu kan dibuat naruh cucian piring gitu, jadi akhirnya untuk magicomnya itu aku pinggirin dulu di tempat yang kering gitu loh teman-teman. Nah itu setelah beres semua itu aku menanak nasinya. Ini tuh lanjut, kemarin itu sebenarnya aku itu udah belanja sekalian beli telur puyuh gitu ya teman-teman. Terus ini tuh langsung mau aku rebus aja, karena hari ini tuh aku masak telur puyuh gitu ya teman-teman. Nah ini tuh tinggal mendidihnya aja gitu telur puyuhnya gitu ya teman-teman. Terus ini tuh mau aku tinggal dulu buat nemenin si Alfa, karena si Alfa ini tuh tidur di ruang tamu gitu ya teman-teman seperti biasa. Terus ini tuh telur puyuhnya udah mendidih gitu ya teman-teman, berarti kan itu telur puyuh udah matang gitu loh teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman itu yang lebih paham gitu, soalnya kan aku itu juga baru bisa masak setelah menikah gitu ya teman-teman. Dulu waktu aku belum menikah itu nggak pernah masak gitu, paling-paling cuma goreng telur gitu ya teman-teman, telur dadar atau enggak telur ceplok gitu, itu sih udah. Terus paling nggak sama bikin mie gitu. Kalau masak yang aneh-aneh itu aku nggak bisa gitu. Dulu aja aku bikin sayur sop atau sayur bening gitu ya teman-teman, itu aku nggak bisa gitu. Kalau sekarang alhamdulillah aku itu udah alhamdulillah bisa gitu ya teman-teman. Nah itu tadi kan telur puyuhnya udah matang gitu ya teman-teman. Ini tuh mau aku rebus, tapi sebelum aku rebus itu di airnya yang mendidih tadi yang panas itu aku ganti sama air dingin gitu loh teman-teman. Soalnya kalau dingin itu ngupasnya menurut aku jadi lebih cepat gitu loh teman-teman. Aku itu dulu dikasih tahu sama bude aku kalau misalnya mau ngupas telur itu airnya diganti dulu pakai air dingin.
Nah, karena ngupasnya itu jadi lebih mudah, jadi bentuk telurnya itu utuh bulat gitu loh teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya masih hangat itu biasanya telurnya itu agak lengket ke kulitnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, kalau itu pakai air dingin, terus telur puyuhnya itu juga udah dingin, itu telurnya itu nggak lengket lagi ke apa itu kulitnya gitu loh teman-teman. Jadi hasilnya jadi lebih bagus gitu telurnya gitu ya teman-teman. Nah, ini dia, aku itu kupas telurnya itu udah selesai gitu ya teman-teman. Lumayan cepat sih karena kan itu ngupasnya gampang banget gitu ya teman-teman. Terus ini tuh lanjut aku mau potong-potong si kacang panjang gitu ya teman-teman. Nah, tadi pagi itu aku kan belanja gitu ya teman-teman. Itu aku beli kacang panjang itu 3.000 gitu ya teman-teman. Itu dapat banyak. Tahu gitu aku mau beli 2.000 aja gitu ya teman-teman. Tapi waktu aku sampai di rumah, aku lihat kacang panjang tadi itu banyak. Ternyata kacang panjangnya itu agak tua gitu loh teman-teman. Jadi aku pilih-pilihin dulu mana yang agak lebih mudah gitu ya teman-teman, karena menurut aku kalau misalnya makan kacang panjang yang udah tua itu agak keras atau gimana gitu. Pokoknya aku itu pilihin yang mudah gitu ya teman-teman. Jadi aku beli 3.000 itu nggak aku pakai semua karena mungkin hampir setengahnya itu kacang panjangnya itu tua gitu loh teman-teman, jadi nggak bisa kepake sih. Nah, itu aku udah selesai potong-potong kacang panjangnya gitu ya teman-teman. Terus setelah itu aku cuci bersih gitu biar nanti itu lebih enak itu waktu mau masak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh tadi juga aku beli tempe di langganan aku gitu ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya nggak beli yang di langganan itu suami aku tuh pasti kayak protes gitu. Tadi itu aku beli cuma 2.000 aja itu udah dapat 5 potong gitu loh teman-teman. Nah, tadi itu juga aku udah siapin bumbu tempe gorengnya. Itu aku cuma pakai garam sama bawang putih aja ya teman-teman. Terus tadi itu juga aku udah panasin minyak, langsung aja ini tuh aku goreng tempenya. Nah, ini tuh mungkin udah sekitar jam 7-an gitu ya teman-teman, udah lumayan siang. Terus itu kelihatan kalau misalnya udah cerah banget gitu ya teman-teman. Terus suami aku itu sekarang sebenarnya libur gitu ya teman-teman. Terus aku itu suruh dia temenin Alfa karena si Alfa itu lagi tidur gitu ya teman-teman. Terus tadi itu juga aku karena masih ribet di dapur, terus belum sempat buka jendela gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku sempetin dulu buat buka gorden sama jendelanya gitu ya teman-teman, biar udaranya itu ganti gitu. Nah, ini tuh aku udah selesai goreng tempenya, terus aku lanjut goreng tahu gitu ya teman-teman. Terus itu juga aku mau mendidihkan air, soalnya itu buat sayurnya gitu ya teman-teman. Itu langsung aku jadikan satu menu aja gitu, kacang panjang, telur puyuh sama tahu gitu ya teman-teman. Nah, ini dia setelah aku masak. Masakanku hari ini sederhana banget gitu ya teman-teman. Dan mungkin sampai sini aja vlog kali ini ya teman-teman. Kita ketemu di next video aja.